Shalom, selamat pagi. Senang kembali berjumpa dengan jemaat Tuhan. Dan tanpa terasa 4 hari lagi ya, kita akan merayakan kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Baik, pagi hari ini saya mau khotbah lebih ke arah pendalaman Alkitab. Supaya kita menyambut kedatangan Yesus bukan hanya sekedar seremonial, bukan hanya sekedar setiap tahun, pas Natal baru muncul, enggak. Tapi kita mau mendalami Alkitab kita. Nah sebab itu saya sebut ada yang namanya Jepasnat. Apa itu Jepasnat? Jemaat Pasca Natal. Munculnya 2 kali dalam setahun ya. Tapi saya percaya saya melihat jemaat-jemaat Tuhan yang setia. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Sebelum lanjut saya boleh minta pemain musik duduk di depan. Bukan di situ tapi di depan ya. Baik. Ya, saya akan sampaikan firman Tuhan tentang Yesus menyempurnakan yang tidak sempurna. Yesus menyempurnakan yang tidak sempurna. Ya, tidak, di dalam dunia ini tidak ada yang sempurna. Ya, Yesus datang, Dia yang sempurna dan menyempurnakan yang tidak sempurna. Saya sampaikan profil gereja seperti biasa. Gereja Betania Setaya Malang merupakan gereja beraliran Pentakosta, yang berarti percaya penuh kepada kegerakan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh dan karunia Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus dengan tanda menghasilkan buah Roh Kudus dengan 3 pilar yaitu iman, mujizat, Roh Kudus, dengan visi percepatan dan pelipat gandaan. Saya bersyukur sekali setiap hari saya mendengar kesaksian dari jemaat Tuhan, baik daripada yang bukan jemaat Tuhan, yang lihat YouTube saya, lihat TikTok saya, mereka menghubungi saya dan didoakan, dan puji Tuhan kemarin ada seorang bapak yang mengalami masalah, dia tidak bisa operasi saudara, karena ada satu bagian tubuhnya yang ditunggu sampai oke baru bisa operasi, karena kalau tidak risiko nyawanya. Lalu kita doa sama-sama video call dan puji Tuhan dalam waktu sejam tiba-tiba bagian tubuh itu membaik dan siangnya bisa dioperasi, operasi 100% lancar dan sekarang dalam tahap pemulihan. Kita boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi saudara, kuasa doa itu sangat-sangat berkuasa. Ya, kemarin juga saya kembali melayani dengan tim pelayanan pelepasan pengusiran, kami bakar jimat lagi dalam rumah-rumah. Saudara, saya mau bilang, kalau di rumah saudara ada benda yang najis, dengarkan saya, maka saudara sedang izinkan setan untuk masuk ke rumah saudara. Tapi kalau saudara izinkan yang kudus itu ada di rumah saudara, maka saudara percaya bahwa rumah saudara pasti akan diberkati, penuh dengan rezeki, dan ada kedamaian di sana, ada kerukunan di sana. Yang percaya katakan amin. Mari sama-sama sedikit saja saya mau bantu saudara untuk memahami Alkitab. Slide berikutnya. Nah, mengapa Alkitab dapat dipercaya dan berkuasa? Saudara, jangan remehkan Alkitab saudara dan saya. Alkitab Anda dan saya itu adalah sabda Allah, firman Allah yang ditulis oleh para penulis oleh tuntunan Roh Kudus. Yang pertama, karena memiliki ribuan manuskrip kuno. Saudara perhatikan, apa itu manuskrip? Manuskrip adalah tulisan sebelum zaman percetakan. Saudara tahu yang namanya Sokrates, saudara tahu yang namanya Plato, saudara tahu kisah-kisah raja-raja, itu dari mana taunya? Ya dari prasasti, dari manuskrip. Nah saudara bisa percaya Sokrates, pada Sokrates hanya ratusan manuskrip, sedangkan Alkitab Anda dan saya memiliki belasan ribu manuskrip. Dan itu ditemukan di Qumran, di Laut Mati, di Israel sana. Nah lalu kita melihat sama-sama, perjanjian lama itu dalam Aramaik dan Ibrani ada 10.000 manuskrip. Manuskrip adalah tulisan-tulisan yang ditulis dalam kertas, bisa papirus, karena pada masa itu kertasnya adalah papirus. Nah saudara kok bisa gak percaya Alkitab? Saya sangat percaya, maka saudara juga harus percaya. Karena dicatat 10.000 manuskrip. Dan juga dalam sejarah ada namanya Josephus Flavius, seorang bangsawan yang mencatat bagaimana ada seorang yang namanya Yesus Kristus disalib. Jadi Alkitab kita dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipercaya dan penuh dengan kuasa. Lalu saudara, perjanjian lama Aramaik dan Ibrani bahasa aslinya. Lalu diterjemahkan dalam banyak bahasa. Lalu ada perjanjian baru dalam bahasa Yunani atau Greka, ditemukan 5.800 manuskrip. Luar biasa. Ini tidak dimakan oleh zaman, kita bisa melihat dari ribuan tahun saudara. Maka firman Tuhan gak salah ya, Ibrani berkata apa? Yesus tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selamanya. Lalu ditulis oleh 40 penulis yang berbeda dalam kurun waktu 1.500 tahun oleh tuntunan Roh Kudus. Kita kenal ada Pentatuk, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, 5 kitab yang dicatat oleh Musa, oleh tuntunan Roh Kudus. Lalu ada di perjanjian baru Injil dan surat-surat Paulus. Dan ada juga hamba-hambanya, ada saudaranya Yesus namanya Yudas yang mencatat kitab Yudas.
Lihat saudara. Lalu ada yang ketiga, mengalami kanonisasi. Nah Alkitab saudara makanya ada PL, ada PB, ada kitab-kitab itu melalui proses namanya kanon. Dikanon oleh bapak-bapak gereja, diproses, disahkan mana yang firman Allah. Karena banyak Injil yang palsu, salah satunya Injil Barnabas, Injil Yudas. Hati-hati saudara. Banyak Injil-Injil yang palsu, banyak surat-surat yang palsu. Nah melalui proses kanon itu, sebab itu jadilah Alkitab yang saudara dan sekarang saya punya dalam bentuk cetakan yang dicetak oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Lalu saudara, ada 2.500 nubuatan dalam Alkitab. 2.000-nya telah digenapi, berarti 80% telah digenapi, sisa 500 nubuatan. Salah satu nubuatannya adalah Yesus Kristus yang datang ke dunia dan dicatat dalam Nabi Yesaya dan di nabi-nabi lain bagaimana cerita foreshadow Yesus itu akan datang dalam perjanjian baru. Ya. Terus kalau ada orang bilang Yesus itu tidak eksis, lah sekarang tanggalan yang kita pakai Masehi ini loh. Yesus dijadikan pusat tatanannya. Kelahiran Yesus menjadi tahun 0. Ya saudara, dalam bahasa Inggris sebelum 0. Kalau waktunya mundur namanya before Christ, sebelum Masehi. Masehi bisa dikatakan tahun Tuhan kita, Anno Domini dalam bahasa Latinnya. Atau juga bisa memiliki makna juga Mesias, artinya Yesus yang juru selamat. Jadi bangga kita jadi orang Kristen, karena secara saintifik bisa dibuktikan, approve. Lanjut saudara. Statistik Alkitab Protestan. Sekarang saudara mau tanya bagaimana membuktikan manuskrip itu asli atau tidak. Dan umurnya ada ribuan tahun. Melalui proses karbon. Kan bisa dicek umurnya berapa. Semua bisa dibuktikan. Contoh ya, kalau saudara dapat kesempatan nanti kita Februari akan ke Israel. Ada namanya pohon yang dimana pohon zaitun yang dimana Tuhan Yesus ketika di Taman Getsemani. Nah itu bisa dilihat putaran batangnya. Kalau keluar satu batang berarti bisa jadi 100 tahun dia sudah berdiri. Nah kalau ada 10 berarti 1000 tahun dia berdiri. Dan ini membuktikan bahwa science approval. Science approve. Nah sekarang saya bantu statistik Alkitab Protestan. Karena kita adalah Protestan. Sejarahnya panjang saya nggak bisa cerita. Karena kalau itu nanti saudara 2 SKS saya ajar saudara. Kita adalah Protestan. Nah sekarang Alkitab Protestan punya 66 kitab. 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru, 1189 pasal, 31.171 ayat, 658.545 kata, 3.872.836 huruf, dan di dalam Alkitab ada 4.357 kali nama Allah dituliskan. Nah sekarang, saudara, dalam bahasa asli tentunya kalau kita Alkitab ini tidak diterjemahkan, maka saudara harus belajar bahasa Ibrani, untuk mengerti Alkitab. Sebab itu diterjemahkanlah ke banyak bahasa di dunia. Salah satunya ialah Lembaga Alkitab Indonesia dengan para ahli, para teolog yang menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sehingga muncullah pada tahun 1974 terjemahan baru edisi pertama. Sejatinya sekarang ada terjemahan yang lain, contoh bahasa Indonesia masa kini, ada. Nah sekarang tahun 2023 karena perubahan zaman, maka ada kemarin di launching terjemahan baru yang edisi kedua tahun 2023. Saya berharap saudara juga beli, karena dengan Anda membeli buku tersebut, Alkitab tersebut, saudara juga mendukung pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia. Sekalipun saudara, saya sudah punya Alkitab, saya sudah punya HP suci saya sarankan tetaplah membeli Alkitab buku. Nah, kabar gembiranya nomor 7, Alkitab masih menjadi buku yang terlaris di dunia. Saudara boleh cek di data, sudah terjual sekitar 4 miliar sampai 5 eksemplar, saudara, di seluruh dunia. Bersyukurlah firman Allah ada bagi dunia. Nah sekarang, Yesus menyempurnakan yang tidak sempurna. Mari kita masuk mempelajari tentang kelahiran Yesus. Klik slide berikutnya. Kalau saudara membaca Alkitab, saya bantu saudara. Saya sebagai pendeta, saya memudahkan jemaat untuk mengerti firman. Nah, maka saudara akan temukan ada perbedaan silsilah Yesus pada Injil Matius dan Injil Lukas. Nah, silsilah Yesus hanya dicatat dalam 2 Injil, yaitu Injil Matius dan Injil Lukas. Apa perbedaannya? Mari pagi hari ini kita belajar. Ayo sama-sama kita belajar.
Dalam Injil Matius 1 ayat yang ke-1 sampai 17, itu silsilahnya adalah menurun dari leluhur sampai ke Yesus. Perhatikan, jadi dari atas sampai ke bawah. Nah, dimulai dari Abraham, melalui jalur Salomo bin Daud. Ya. Nah, inilah silsilah dari Yusuf. Saya tulis di situ selaku ayah hukum. Karena memang secara sipilnya Yusuf ayahnya Yesus. Yesus lahir dari pekerjaan Roh Kudus. Jadi bukan dari benih Yusuf ya. Nah, jadi kalau kita belajar Matius itu dari sisi bapaknya, yaitu Yusuf. Nah, sekarang kita melihat dibagi dalam 3 kelompok 14 keturunan. Yang pertama kelompok 1 dari Abraham ke Daud. Kelompok 2 dari Daud ke pembuangan Babel. Perhatikan saudara. Kalau saya minggu lalu khotbah tentang keluarga Kristen yang ideal, saudara mendengarkan ya. Kalau saudara biarkan dosa itu ada dalam keluarga, hancur pasti. Lihat ya, Daud berzina, punya anak yang dari Batsheba yang sulung mati ya karena hukuman. Lalu lahirnya Jejija yang disebut Salomo. Nah, Salomo lihat dia berhikmat iya, kaya iya. Tapi selirnya saudara 999, istri resminya cuma satu, tapi selirnya 999. Lalu lihat saudara, nanti Salomo punya anak namanya Rehabeam. Nanti lihat saudara, dari situ kerajaan Israel terpecah jadi 2. Yang satu 2 suku, yang satu 10 suku. Terus apa yang terjadi? Nanti saudara baca di 1 raja-raja, 2 raja-raja. Habis itu semua kerajaan dibuang semua ke Babel. Dengarkan saya ya. Kalau saudara membiarkan dosa itu ada di keluarga saudara, Anda sedang membiarkan kehancuran dan maut itu ada dalam keluarga saudara. Nah, kita lihat dari pembuangan kelompok yang ketiga, pembuangan Babel ke Yesus. Nah, 4 gini saudara, kalau saudara baca Alkitab, ada banyak simbolis-simbolis yang saudara mesti belajar dalam tradisi Yahudi atau bahasa Ibrani. Nah, dalam bahasa Ibrani itu sebetulnya tidak ada huruf hidupnya. Huruf hidup itu apa? A, I, U, E, O. Yang ada cuma huruf mati. Jadi nggak ada huruf vokal, nggak ada vowelnya. Sehingga, saudara lihat, 14 ini adalah angka Daud. D, Dalet, ya. Terus itu Dalet itu angka 4. V atau Vau itu 6. D, Dalet 4. 4 tambah 6 tambah 14, 14. Nah sekarang, dalam Alkitab 7 adalah angka kesempurnaan. Nah sekarang 2 kali 7 berarti kesempurnaan mutlak. Jadi dari Daud sampai ke Yesus, Abraham sampai ke Yesus, ini bicara apa? Bahwa dia yang sempurna tiba ke dunia. Nah sekarang saudara perhatikan, di dalam Matius spesial, saudara harus tahu, Ibrani itu punya namanya budaya patriarki. Patriarki itu apa? Perempuan gak dianggap. Lebih dianggap yang laki-laki. Maka saudara jangan heran akan menemukan banyak kisah-kisah perempuan yang gak ada namanya. Perempuan Sunem, ya, terus juga janda-janda Sarfat, ya kan. Kecuali nama-nama yang khusus, Dorcas ada disebut Tabita, Maria, Maria Magdalena, itu berarti spesial, ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan. Nah sekarang saudara, ada 5 perempuan yang dicatat dalam Injil Matius. Yang pertama Tamar, yang kedua Rahab, yang ketiga Rut, yang keempat istri Uria atau Batsheba, dan yang kelima Maria, ibu Yesus. Nah sekarang, apa tujuan Matius membuat silsilah ini? Tujuan penulis adalah orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi sangat mementingkan Abraham dan Daud. Maka jangan heran hari ini melihat simbol Majen David, bintang Daud yang ada 6 ujungnya itu saudara. Nah jadi itu Matius. Sekarang kita move on ke Lukas. Saudara bisa temukan silsilah Yesus dalam Lukas, dalam Injil 3 ayat 23 sampai 28. Nah sekarang kalau tadi Injil Matius dari atas ke bawah, Injil Lukas dari bawah ke atas. Jadi dari Yesus sampai ke leluhur dan spesialnya sampai ke Adam. Nanti saudara akan lihat dari silsilah ini, saudara akan melihat Yesus ini dari Sem, Ham atau Yafet. Nanti temukan saja di Alkitab. Nah melalui jalur Nathan bin Daud. Jadi ternyata Daud punya anak yang lain, selain Salomo dia punya Nathan. Nah jadi kalau kita melihat Lukas ini kenapa beda dengan Matius? Karena Lukas ini silsilahnya Maria, yang disebut ibu biologis saudara. Kenapa? Karena melalui pekerjaan Roh Kudus, Maria mengandung kemanusiaan Yesus. Jadi saudara paham ya,
Kalau Matius itu adalah Yusuf, kalau Lukas itu Maria. Ya, jadi masih kerabat ini karena satu dari Salomo, satu dari Nathan. Nah, dicatat Eli, kalau saudara dibaca, Eli ayah Yusuf, ya maksudnya adalah mertuanya Yusuf. Sekali lagi ya, budaya patriarki. Karena Maria perempuan maka ditulisnya ayahnya Yusuf, sedangkan Eli itu adalah ayah Maria. Jadi ini mertua. Kan kalau kita sudah menikah, mertua kita panggil ayah kan, nggak pakai ayah mertua, nggak ya papa, mama, ayah, ibu kan begitu. Dan yang menarik saudara dalam Injil Lukas tidak menyebutkan nama perempuan. Sekali lagi saya tekankan, orang Yahudi punya yang namanya budaya patriarki. Maka kalau sudah lihat di Alkitab seperti Ruth, Esther, Deborah, dan nama-nama perempuan yang ada, berarti ada sesuatu yang khusus. Ya, Naomi. Ya. Nah, tujuan penulis dari Lukas, tujuannya adalah non-Yahudi. Kenapa? Sehingga dicatat sampai Adam hingga Allah. Sebagai bukti bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Mari kita masuk lebih dalam, klik. Saya mau bantu saudara kupas ya, kita sama-sama kupas. Kenapa ada 5 wanita perempuan yang dicatat di dalam silsilah Yesus? Mari kita belajar pelan-pelan, saya bantu ya, supaya saudara nanti pulang, saudara bergairah untuk baca Alkitab. Saudara bergairah untuk menyelidiki Alkitab. Ketika saya susun ini, saya mohon maaf sekali, saya kalau baca Alkitab kadang-kadang saya menangis karena saya melihat kebaikan Tuhan dalam hidup saya melalui firman-Nya. Ketika saya susun ini, 5 orang ini bukan orang yang baik saudara, tapi Tuhan mau pakai. Ya, kita lihat yang pertama, Tamar. Siapa Tamar? Saudara bisa baca Tamar dalam Kejadian 38 ayat 1 sampai ke 8. Dan dituliskan dalam Matius 1 yang ketiga. Dia berzina dengan mertuanya saudara. Jadi ceritanya Tamar itu nikah sama anak-anaknya Yehuda. Nama mertuanya Yehuda. Yang pertama gak bisa punya keturunan, mati. Yang kedua mati. Yang ketiga mohon maaf namanya Onan. Dia mengeluarkan tidak dalam kandungan kakak iparnya. Sehingga itu disebut Onan dalam tanda kutip. Lalu matilah Onan. Sampai semua, jadi gini saudara. Orang-orang Yahudi itu punya satu budaya. Misalnya nih kakak sama kakak menikah ya. Terus misalnya laki-laki ada 4. Istrinya iparnya ya berarti istri dari kakaknya. Kalau kakaknya meninggal dilanjutkan yang kedua. Kalau selama kedua belum menikah. Yang 2 meninggal dilanjutkan yang ketiga. Terus itu namanya budaya. Nah sekarang saudara, anak-anaknya Yehuda mati semua. Lalu apa yang terjadi? Tamar ini karena kepengen punya keturunan. Pura-pura jadi, mohon maaf saya sensor di situ, PLCR saudara. Lebih lembut lah ya. PLCR. Di satu tempat ketika Yehuda datang ada perempuan yang menggoda dia, ditutup mukanya, ayo pak main sama saya pak. Akhirnya jatuhlah dalam dosa, nah itulah terjadi hubungan antara mertua dan menantunya. Jadi memang mertua maut, ya mantu maut ini sudah sejak zaman dahulu kala. Saya tuh sedih kalau ngelihat film-film kita ya, nggak setan selingkuh gitu loh. Apa yang mau dikasih intisarinya? Belum selesai sudah muncul The Series. The Series-nya belum selesai, aduh saya sampai. Terus mau dibawa kemana? Gak usah nyanyi ya. Mau dibawa kemana kita? Tontonannya kalau gak setan selingkuh. Gimana ya? Tapi saya rindu tahun ini. Tuhan gerakkan orang-orang yang akan membuat film-film yang setidaknya itu membuat orang itu punya pemikiran yang positif. Amin. Nah akhirnya dari hubungan mertua menantu ini lahirlah yang namanya Peres dan Serah. Nah Peres ini saya warna hijau karena dari Peres lah saudara. Nanti terus kepada keturunan yang lanjut kepada Yesus. Nah lalu yang kedua Rahab. Siapa Rahab? Saudara bisa baca dalam Yosua 2 ayat yang ke-1 sampai 24 dan Matius 1 ayat yang ke-5. Suatu kali Yosua mengirimkan mata-matanya, spy agent ke mana? Ke Yeriko. Nah dia adalah perempuan Kanaan, jadi dia bukan orang Yahudi. Perhatikan dulu orang non-Yahudi itu gak dianggap saudara. Makanya kalau saudara pernah dengar tentang kisah tentang orang Samaria, itu gak dianggap. Ada yang pure non-Yahudi, ada yang pure half-breed, paruan. Jadi apa? Blasteran, saudara. Nah kita lihat sama-sama. Siapakah Rahab? Rahab ini seorang PLCR. Dari Kanaan di kota Yeriko. Menyelamatkan mata-mata Israel utusan Yosua. Nah saudara tahu nggak? Ada yang menarik saudara. Rahab menikah dengan Salmon, tapi nggak jadi salmon candy saudara ya. Dan nggak disasimi juga salmonnya saudara ya. Dia menikah dengan Salmon dan melahirkan seseorang namanya siapa saudara? Boas. Siapa Boas? Kita lihat selanjutnya. Dalam kisah Rut,
Kita pindah ke perempuan nomor 3, wanita nomor 3, Ruth. Saudara bisa baca dalam kitab Ruth 1 sampai yang keempat, pasal 1 sampai yang keempat. Matius 1 ayat ke-5. Dia adalah seorang Moab, saudara, perempuan Moab. Ya, dan saudara tahu, kalau orang Moab gak dianggap, apalagi saudara tahu tidak, Moab itu asal muasalnya dari mana? Tolong bantu saya. Tahu tidak? Itu dari hasil incest. Tahu incest, saudara? Serangga itu loh, saudara. Oh, itu insek ya. Dari hubungan siapa? Tahu saudara? Lot dan tolong bantu. Nah, ini nanti saya kasih PR di rumah dibaca lagi Alkitabnya ya. Lot sama siapa? Anaknya. Jadi Amon dan Moab, saudara. Nah, ini membuat saudara bergairah baca Alkitab. Saudara baca Alkitab itu seru, saudara. Betul. Saudara akan menemukan banyak kisah-kisah sejarah di situ. Saudara akan menemukan banyak kebenaran di situ. Dan bukan hanya itu, saudara akan menemukan bahwa saudara begitu berharga sehingga Yesus menyelamatkan Anda dan saya. Nah, Ruth ini seorang Moab, non-Yahudi. Lalu dia punya mertua. Siapa namanya? Naomi. Suaminya meninggal kan, anaknya Naomi kan meninggal. Nah, yang satunya pergi. Tapi Ruth tetap setia. Sampai ikut dengan Naomi dan dia mendapat spesial menjadi umat Allah Israel. Walaupun dia non-Yahudi. Sampai akhirnya dia pertemukan dengan seorang lelaki. Siapa namanya? Boas. Dan Boas dengan hasil dia menikah dengan Boas, dia memperanakkan yang namanya siapa Obed? Ayah dari Isai. Siapakah Isai? Isai adalah ayah dari Raja Daud. Wow. Rancangan Tuhan pasti rancangan yang sempurna, bukan kegagalan. Saya percaya kok ikut Yesus pasti happy ending. Kalau belum happy berarti belum endingnya. Lanjut, yang keempat. Nah, ini yang unik. Istri Uria. Kenapa gak ditulis Batsheba? Kenapa? Karena ini adalah cerita tentang perselingkuhan yang mengerikan, saudara. Jadi ternyata kalau melihat hari ini banyak kasus perselingkuhan, gak heran. Zaman dulu perselingkuhan ini sudah terjadi kok, saudara. Kenapa ditulis istri Uria? Saudara bisa baca dalam 2 Samuel pasal 11 sampai 12, dalam Matius 1 sampai 6. Batsheba adalah seorang perempuan Israel. Dia berzina dengan Daud. Dengarkan saya. Kenapa Daud bisa berzina dengan Batsheba? Dengarkan saya sebagai hamba Tuhan ngomong ini didengarkan, saudara. Daud naik ke soto istana, tidak pada waktunya. Berarti apa, saudara? Kalau engkau tidak taat dengan aturan, kalau engkau tidak disiplin dan tertib dengan aturan, pasti jatuh dalam dosa. Harusnya Daud tidak naik ke soto istana, tapi hari itu dia naik. Waktu naik kelihatan ada yang adus, saudara. Siapa yang mandi itu? Batsheba. Dan ngelihatnya pagi-pagi waktu dia lagi celing gitu, saudara. Wow, sweet. Dipanggillah Batsheba ke istana dan dihancurkan di situ. Mohon maaf dalam tanda kutip. Di titik-titik di situ. Ternyata Batsheba punya suami loh. Siapa namanya? Uria. Saudara ingat ya, saya ulangi lagi ya. 1, kalau di keluarga sudah dibiarkan dosa menuju maut. 2, kalau enggak tertib dosa menuju maut. 3, kalau Anda biarkan dosa, perhatikan saya, Anda akan membuat seperti bola salju. Lihat ya, harusnya kan waktu sudah melakukan sama Batsheba kan sadar tuh. Betul ya? Dia kan sadar. Bukannya bertobat malah, mana suaminya? Suruh ketemu saya. Siapa suaminya? Uria. Ketika suaminya datang ke istana, apa yang disuruh oleh Daud? Kamu pulang. Besok kamu pulang aja, besok kamu nanti perang. Uria berkata apa? Enggak, saya mau tetap setia. Di mana? Istana. Uria ini setia tapi, saudara kalau baca kisah ini, miris bacanya saudara. Kesetiaan Uria dihianati saudara. Dan saudara tahu, lihat ya, ketika dosa sudah meliputi Daud, lihat saudara. Jadi gini ya, gak ada manusia yang kebal ya. Jadi jangan heran kok saudara nanti ngelihat ada pendeta misalnya, ya saya gak mau komentari ya, misalnya pendeta ini katanya begini, katanya begitu, saya gak mau komentari. Tapi semua masih manusia. Anda dan saya butuh Yesus Tuhan. Nah sekarang, akhirnya dari dosa, Daud merancangkan apa saudara? Tolong bantu saya, Daud merancangkan, ini saya kayak di sekolah minggu deh, adik-adik, jadi Daud merancangkan apa? Kejahatan pembunuhan berencana. Ini kalau zaman sekarang bisa dihukum mati ini saudara.
Apa pembunuhan berencananya Daud? Apa? Uria ditaruh di terdepan, saudara. Dan betul nggak Uria mati? Mati, saudara. Dengarkan saya sebagai hamba Tuhan. Kalau saudara membiarkan dosa masuk dalam hidup Anda akan meneruskan itu sampai terjadi kematian. Dalam tanda kutip. Lihat saudara, Uria akhirnya mati. Tapi bersyukur kepada Tuhan. Harusnya model kayak Daud ini dibinasakan. Tapi karena Tuhan lihat, Daud punya hati yang mau bertobat. Dia utus seorang nabi, siapa nabinya? Nabi Yoel? Bukan. Nabi siapa saudara? Ayo nanti dibuka lagi Alkitabnya. Nabi Natan. Nabi Natan cerita dulu, ada sebuah cerita. Terus Daud bilang, oh gak bener orang itu. Parah orang itu. Terus tahu saudara, Nabi Natan bilang apa? Yo iku kowe gitu saudara. Keren ya. Itu kalau saya bahasakan sehari-hari keren. Jadi Daud itu Natan tuh muter-muter dulu ceritanya. Suatu kali ada gini-gini. Terus langsung sama Natan, ya itu kamu. Terus Daud apa yang dilakukan? Nah ini loh saudara, makanya kenapa Daud itu ada di hati Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Daud? Apakah, diam kamu, saya raja. Jangan ngomong sembarangan kamu. Apa yang dilakukan oleh Daud? Dia bertobat, dia nangis minta ampun sama Tuhan. Hukuman berjalan, tahukah saudara apa yang dialami oleh Batsheba? Mengalami kematian anak yang pertama. Tapi karena Daud minta ampun, sudah lihat, Salomo atau Jedijah itu lahir. Tapi lihat lagi saudara, sekalipun Salomo, tahu nggak saudara apa privilege-nya Salomo, saya mau tanya. Apa yang membedakan signifikan dia dengan Daud apa saudara? Dia membangun bait Allah yang pertama. Kenapa bukan Daud yang membangun bait Allah? Ada alasannya, kenapa? Tolong bantu saya adik-adik, kenapa? Karena tangannya Daud berlumur darah, nggak bisa najis saudara. Tapi saudara lihat saudara Salomo, istrinya satu. Gondi saudara. Itu saya pikir 3 tahun gak selesai itu kan biasanya kan 1000 malam, 1001 malam. Malam 1 malam, ini enggak 1000 malam. Berapa berarti saudara? 3 tahun lebih saudara, enggak 3 tahun cuman urusan sampai perempuan aja Salomo ini saudara. Enggak kelar-kelar. Tapi lihat saudara, dari ketidaksempurnaan dari Salomo lah ini nanti kepada Yusuf ayah Daud saudara, ayah Yesus saudara. Nah kenapa ditulis Uria? Ada alasannya. Karena Matius mau mengenang kesetiaan Uria dan betapa mengerikan pengkhianatan atas Uria saudara. Supaya saudara mengingat-ingat pengkhianatan begitu mengerikan saudara. Ayo coba suami istri coba senggol, aku mau setia coba. Yang pacaran jangan dulu, setia Anda ini beda maknanya. Ya, masih pacaran mah nanti, kalau udah nikah, kalau pacaran, aku cinta selamanya. Alah 1 bulan paling. Coba suami istri senggol, aku mau setia padamu. Ya, aduh saya melihat langsung akhir tahun honeymoon ini saudara ya. Saudara lihat, dosa. Lalu kita lihat klik, Daud dan Batsheba memperanakan Salomo saudara atau Jedijah. Nah yang kelima, saya kasih warna hijau spesial karena ini green flag. Kalau yang 4 tadi, kalau sekarang apa? Red flag. Kenapa? Karena cerita Maria ini berbeda saudara. Sekalipun dia adalah perempuan, tapi dia berbeda dari 4 yang sebelumnya. Saudara bisa baca dalam Matius 1 ayat 16 dan nubuatannya dalam Mika 5 ayat 1-2. Seorang perempuan Israel keturunan Raja Daud dari Natan melalui ayahnya Eli. Oleh kesetiaan dan ketaatannya. Menjadi Allah Tuhan melalui pekerjaan Roh Kudus menyatakan juru selamat dunia yaitu Yesus Kristus. Tolong sama-sama katakan taat. Tolong katakan setia. Maka Yesus akan hadir dalam hidup saudara dan saya. Suatu kali Maria didatangi seorang malaikat. Siapa nama malaikatnya? Yoel? Bukan. Arif? Bukan. Ya, siapa namanya? Gabriel. Apa yang dikatakan Gabriel? Halo Maria, bulan ini ada sale 50% gitu. Karena Natalan toh? Enggak. Halo Maria, kamu akan mengandung Immanuel. Sang juru selamat dunia yang dinamai Yesus. Yeshua. Apa yang dikatakan Maria? Apa dia berkata, bingung aku. Aduh, bingung terus saya enggak. Apa yang dikatakan Maria? Jadilah padaku
sesuai dengan perkataanmu itu. Jadilah padaku sesuai yang kau ingini. Dan terbukti saudara, Maria melahirkan juru selamat dunia melalui pekerjaan yang Roh Kudus. Saudara, kenapa penting sekali Yesus lahir melalui pekerjaan Roh Kudus? Kemanusiaannya ya, karena Yesus 100% Allah, dia juga 100% manusia. Kenapa? Karena untuk menebus dosa itu perlu anak domba Allah, yang dimana darahnya tercurah. Dan kenapa harus Yesus? Karena satu, perhatikan ini doktrin sangat penting. Yesus tidak berdosa, dan yang kedua perhatikan, Yesus tidak bisa berbuat dosa. Kenapa Anda dan saya punya potensi untuk berdosa? Kenapa Anda dan saya punya potensi untuk bohong? Kenapa Anda dan saya punya potensi untuk jahat? Karena benih orang tua kita, benih atas kita sudah tercemar dengan dosa. Maka dari itu setiap daripada kita perlu lahir baru. Saya kalau ketemu orang LGBT ya, aku lahirnya memang begini. I born this way, saya bilang, that's why you need to born again. Anda perlu lahir baru dalam Yesus. Saya sudah menangani beberapa kasus LGBT dan normal kok, bisa kembali normal saudara. Fitrahnya kembali kok, laki sama perempuan, perempuan sama laki. Jangan saudara biasakan kayak, oh ya gak apa-apa wis, ya memang ini rencana Tuhan. Hah? Rencana Tuhan? Saudara paham gak? Kadang-kadang kita jatuh itu bukan karena Tuhan. Tuhan gak, gini loh, Tuhan itu gak pernah jatuhkan kita. Kita jatuh itu karena dua, satu daging, satu itu setan. Jadi jangan gampang nyalakno Tuhan. Saudara tahu misalnya gak bisa ngatur keuangan, pinjol, letter, gengsi. Terus saudara nyalakan Tuhan. Tuhan, kenapa saya dibuat begini? Tuhan ketawa. Kamu yang membuat dirimu begitu. Jadi Tuhan gak pernah salah. Justru dia datang untuk menyempurnakan Anda dan saya. Saya tutup dengan slide terakhir untuk pagi hari ini. Yesus menyempurnakan yang tidak sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua punya masa lalu yang kelam. Tetapi hari ini Yesus datang ke dunia memberi pengharapan dan masa depan yang gilang gemilang. Saya tutup dengan ayat-ayat kesukaan kita. Ayat-ayat apa? Ayat-ayat terakhir, karena 2 ayat ya. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh dan harapanmu tidak akan. Saudara percaya tidak bahwa ada rancangan Tuhan dalam hidup Anda dan saya? Maka jangan hidup ordinary, hiduplah extraordinary. Karena Tuhan kita extraordinary, dia Tuhan yang luar biasa saudara. Yesaya 55 ayat 8-9, Nabi yang menubuatkan kedatangan Yesus. Ayat 8, sebab perancanganku bukanlah rancangan. Saya ulangi lagi, rancanganku di sini boleh kita ganti rancangan Allah, karena ku di situ adalah Allah ya. 3, 2, 1 baca sama-sama. Sebab rancangan Allah bukanlah rancangan, dan jalanmu bukanlah jalan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancangan Allah dari rancanganmu. Saudara, gini, sebagai penutup sebelum saya tampilkan beberapa kesaksian. Saudara kalau doa, gini saya bantu ajarin ya jemaat Tuhan ya. Jadi gini ya adik-adik ya, gini. Seringkali Anda doa, salah caranya, sehingga gak dijawab doa saudara. Atau jawabannya tidak gini ya. Kalau saudara doa, jangan gini loh. Tuhan, aku kuat, aku mampu, aku bisa. Jatuh saudara, anjlok. Tapi dirubah, Tuhan, aku gak mampu, aku gak bisa tanpa Tuhan, aku butuh Tuhan. Jangan kayak begini, sekali lagi saya ganti yang lain ya. Tuhan, nanti kalau saya kaya, saya baru mau menolong orang lain, baru mau beri buat orang lain. Anda pikir nanti kalau Anda kaya beneran, Anda mau ngasih orang, banyak sing kaya medit wake saudara. Enak aja nyari duit susah. Tapi doanya dibalik, Tuhan, aku mau belajar seperti janda itu. Aku cuma punya 2 keping perak, tapi aku mau menolong sesamaku. Aku mau memberkati sesamaku. Dan saya percaya hari ini saudara, berkat Tuhan akan mengalir dalam hidup Anda. Sebab hari Tuhan gak mencari yang banyak omon-omon. Tuhan mencari yang mau melakukan firman Tuhan. Saya mau cerita saudara ya. Ada seseorang saya tidak bisa menyebut namanya. Dia bukan seorang bos. Dia bukan seorang yang kaya raya. Tetapi dia tidak pernah melewatkan semenjak saya kenal sampai hari ini. Dia tidak pernah melewatkan di mana ketika saya ulang tahun. Dia pasti akan kirimkan berkat makanan saudara. Padahal bukan bos, uang gak berkelimpahan, tapi masih mau memberkati saudara. Saya mau bilang, Tuhan mencari yang mau beraksi, bukan yang omon-omon. Saya kalau ketemu orang sakit ya, waduh,
Karena hari saya melayani mendoakan orang-orang sakit. Ngalah-ngalahi orang sehat kalau ngomong saudara. Tuhan kalau saya sembuh saya akan melayani Tuhan. Oh kalau saya sembuh saya akan memberkati. Oh kalau saya, waktu sehat kemana saya tanya. Kenapa ya kita kalau ngasih Tuhan itu sisa ya. Sakit dulu baru mau pelayanan. Padahal kita selagi kita sehat hari ini kenapa kita nggak melayani Tuhan. Banyak orang bilang, oh kalau mau jadi pendeta supaya kesaksiannya keren, narkoba dulu, mabuk dulu, nanti biar kalau cerita keren. Saudara tahu nggak, narkoba itu punya efek samping nggak? Saya punya teman, dia dulu pemakai saudara, terus bertobat jadi pendeta. Itu kalau khotbah dahsyat saudara. Saudara, waduh, urapan mengalir. Tapi kalau turun mimbar diajak ngomong saudara, 2G, 2G tahu saudara, H itu loh tahu saudara, H, E-I-D-G-E tahu saudara. H, kalau saudara sinyalnya saudara, H itu loh saudara. Jadi itu lalit, saya ngajak ngomong dia kayak gitu saudara. Kenapa ya kok gitu? Karena kena sarafnya saudara, karena pemakaian obatnya. Saya balik, Tuhan saya nggak perlu saya narkoba dulu, saya nggak perlu rokok dulu, saya nggak perlu ngerusak badan saya dulu. Saya mau memberikan yang terbaik buat Tuhan karena Tuhan sudah berikan yang terbaik buat saya. Semenjak saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, saya tidak pernah merasa saya menyesal. Justru saya bersyukur. Saya jadi hamba Tuhan bukan karena ketika saya di marketplace saya nggak laku saudara, atau di marketplace saya nganggur, enggak. Ketika saya mengambil posisi menjadi hamba Tuhan, saya sedang ada satu tawaran untuk saya, namanya itu kayak agensi, karena waktu itu saya suka syuting di YouTube gitu loh saudara. Ada yang ngirim email saya, kalau saya terima email saya ke Jakarta. Di Jakarta terkenal, duit banyak. Tapi saya putuskan enggak, kenapa? Karena saya tahu biar Tuhan jadilah padaku seperti yang kau ingini. Saya enggak mau jadi terkenal saudara. Saya enggak kesenangan hari ini orang nyari saya minta didoakan supaya sembuh. Saya enggak kesenangan. Saya lebih senang kalau orang cari Yesus saudara. Yang percaya katakan amin. Karena bagi saya Yesus, saya enggak bisa menyembuhkan, yang bisa menyembuhkan Yesus. Saya enggak bisa nolong orang, pertolongan saya terbatas. Tapi Yesus kalau nolong tidak terbatas. Saya sudah banyak ketemu ya, bukan hanya kesembuhan jasmani, kesembuhan finansial pun terjadi saudara. Saya saksikan ya, saya pernah saksikan ini, saya ulangi lagi. Ada seorang bukan dari tempat ini, dia dari luar kota, kena hutang 200 juta saudara. Karena kesalahannya, liburan, belanja-belanja, habis sampai 200 juta, gak kerasa saudara. Saudara hati-hati ya, kita sekarang hari ini lagi dijebak dengan teknologi. Oh saya gak bawa dompet, bawa HP. Tapi saudara tahu, kenapa kok hari ini semua digital? Supaya saudara kalau membayar gak merasa berdosa. Kalau saudara pakai tunai, misalnya di dalam dompet saudara 200 ribu, saudara keluarkan 100 ribu, tinggal 100 ribu, betul gak? Tapi saudara kris, gak kerosok 5 juta saudara. GoPay, gak kerosok 6 juta saudara. Itu memang teknologi seperti itu. Nah orang ini kena 200 juta terus dia ketemu dengan saya bilang, saya tidak bisa tolong Anda, uang saya terbatas. Tapi saya kenal satu pribadi yang namanya Yesus yang bisa tolong Anda. Dan ketika saya doakan, apakah dia malas-malas enggak? Dia langsung bangkit cari kerja, dia usaha. Dan saudara tahu hari ini saya ketemu. Beberapa bulan lalu saya ketemu, apa yang terjadi? Yesus menyempurnakan yang tidak sempurna. Utangnya lunas, beli rumah, SHM, walaupun nyicil tapi SHM saudara. Dan kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, let's move on. Gak ada yang sempurna, saya gak sempurna, saya gak kebaikan, saya banyak salahnya saudara. Makanya kita butuh Yesus. Saya kalau ketemu orang yang berkata, pastor saya orang yang gak sempurna. Ya karena gak sempurna Anda butuh Yesus, Anda butuh Roh Kudus saudara. Kalau kita terus, gini loh, kalimat-kalimat seperti itu sepertinya rendah hati tapi itu sombong sebetulnya. Ya namanya saya manusia biasa. That's why karena Anda ordinary people, Anda butuh the extraordinary God namanya Yesus. Pagi hari ini saya mau bawa saudara supaya makna Natal itu jelas. Anda dan saya butuh Yesus. Saya mau bilang sama saudara ya, jangan cuma kejar Yesus demi mujizat. Mujizat itu receh saudara. Tapi ada yang lebih daripada itu. Keselamatan dan hidup yang kekal itu yang tidak bisa saudara dapat dari tempat lain saudara. Tuhan kalau lakukan mujizat itu gampang. Di tempat ini saudara lihat loh yang lumpuh jalan. Gampang. Tapi satu hal yang saya mau bilang kepada saudara, mengikuti Yesus itu bicara yang namanya kesetiaan dan itu yang Maria lakukan, dia setia saudara. Hari ini saudara mau setia, amin? Sama-sama katakan setia.
Sama-sama katakan setia. Biar apa yang saudara katakan jadilah sesuai dengan iman Anda. Amin. Saya tutup dengan kesaksian saudara. Ada seorang ibu yang datang dengan stroke tangannya saudara. Tolong disiapkan video kedua multimedia. Jadi ada seorang yang stroke tangannya. Dan itu saya doakan puji Tuhan dia langsung bisa angkat tangannya. Dia bisa gerakkan tangannya. Dia bisa berjalan seperti biasa. Kita lihat sama-sama stroke tangan yang disembuhkan. Saya boleh undang worship leader pemain musik kembali. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang Iman bicara, mustahil. bertindak, percaya. Sulit angkat tangan karena stroke saudara. Tapi hari itu tangannya bisa kembali terangkat. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kesaksian terakhir saya tutup dengan ini saudara. Saya minggu lalu menyaksikan tentang bagaimana ada seorang yang menantikan keturunan 12 tahun. Ini ada juga jemaat di tempat ini, 8 tahun saudara. Namanya Ibu Dia. Nah, tolong ditampilkan screenshotnya. Ibu Dia Mardikawati ya. Jadi Ibu Dia pernah didoakan Pak Samuel, Bapak Gembala ya, November tahun lalu. Ini kesaksiannya udah lama saudara, tapi saya rindu menyaksikan di akhir tahun ini. Dan Desember dinyatakan hamil setelah menikah 8 tahun saudara. Dan tolong percepat klik. Sudah lahir anaknya Juli saudara. Boleh kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saya tidak akan pernah berkata mustahil. Saudara mungkin ada kenalan-kenalan yang merindukan keturunan. Sudahlah terima nasib. Oh maaf, saya sudah buang-buang jauh kata nasib, saya gak kenal nasib. Yang saya kenal bersama Yesus pasti bisa saudara. Pengharapan itu ada. Sampai detik ini saya percaya Tuhan menyertai Anda dan saya. Saya rindu jemaat Yesus yang masuk 2026. Kita masuk dengan optimistis. Dunia gak semakin baik, makin buruk. Karena semua menuju ke akhir zaman. Saya sudah katakan tadi, 2000 nubuatan, 2500, 2000 sudah digenapi, tinggal 500. Salah satu nubuatannya apa? Saya citrakan minggu lalu ya. Dosa Sodom dan Gomora akan diulangi hari ini. Jadi saudara jangan heran. Laki-laki gandengan dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Maka jaga anak-anak saudara. Jangan ada bibit-bibit. Mungkin saya bagikan sedikit ya, contoh bibit-bibit anak-anak waktu kecil misalnya laki dikasih boneka Barbie, dikasih warna pink. Ajarkan laki itu sejak kecil, mainnya mobil robot. Kalau perempuan jangan dikasih robot. Ini gede mukuli orang itu saudara ya. Hati-hati saudara. Tahu gak saudara hari ini kalau orang tua yang minta tolong doakan anaknya yang ke luar negeri, cuman doanya satu, pastor tolong supaya gak LGBT pastor. Lihat saudara hari ini. Dunia gak semakin baik. Tapi kita punya Yesus jadi pengharapan kita. Mari saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Pagi hari ini saudara sudah mendengar sebagian dari pendalaman Alkitab yang saya sampaikan. Saya mau rindu saudara. Dunia bisa berubah. Tapi Yesus tetap menjadi sumber pengharapan kita. Lampu boleh dipadamkan. Kita nyanyi satu lagu ini lagu baru saudara. Cukup baru, kalau saudara tahu kita nyanyi bareng, kalau belum tahu ya kita belajar sama-sama. Walau
dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Deklarasikan dengan sungguh, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Dengan lebih sungguh, worship leader. Sampai detik ini ku melihat, amin, penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Saudara, musik boleh mengalun dengan lembut. Saya mau tanya, kita sering nyanyi lagu Yesus pengharapan, Yesus satu. Saya mau tanya, betul nggak Yesus jadi satu-satunya di hidup Anda? Kalau akhir bulan saudara bingung nyari pinjol atau bingung nyari Yesus, saudara? Kalau saudara lagi susah, saudara cari dukun dulu, paranormal, atau Yesus yang utama? Saya banyak menemukan di lapangan. Banyak orang kalau susah nyari dulu yang kelihatan. Baru nyari Yesus terakhir nyari Pastor Yoel. Sakitnya udah parah, baru nyari Pastor Yoel. Minta tolong Tuhan Yesus. Saya mau bilang hari ini, Yesus gak pernah salah di Alkitab berkata, berbahagialah mereka yang melihat walau tidak percaya. Percaya walau tidak melihat, saudara kebalik. Berbahagialah mereka yang percaya walau tidak melihat. Saudara, sampai detik ini saya secara kasat mata gak pernah lihat Yesus. Tapi secara spiritual, saya selalu mengalami Yesus setiap hari. Gini loh saudara, kalau saudara ikut Yesus, gak usah peduli omongan orang. Orang mau jatuhkan Anda, dengarkan saya. Kalau Anda adalah orang benar, Yesus akan bela Anda dan saya. Kalau Anda orang benar, Yesus tidak akan membiarkan kita tergeletak jatuh. Sekalipun kita jatuh, ingat Alkitab berkata apa? Jatuh 7 kali tapi bangkit 8 kali. Jadi masuk 2026 saudara, saya rindu. Jemaat Yestoya adalah jemaat yang tangguh. Jemaat Yestoya adalah jemaat yang setiap hari mengalami mujizat Tuhan. Jemaat Yestoya adalah jemaat-jemaat yang menjadi kesaksian bahwa orang melihat Yesus benar-benar hidup dalam Anda dan saya. Jadikan Yesus yang pertama. Kalau saudara jadikan Yesus pengharapan, mau akhir bulan, mau apapun, gak jadi masalah saudara. Karena dia pasti menyediakan yang saudara perlukan dan saya perlukan. Mari dengan sungguh lagi saudara, kita datang ke hadirat Tuhan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Dengan lebih sungguh jemaat Tuhan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, amin, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini, 4 hari menuju kelahiran-Mu, merayakan kelahiran-Mu. Kami percaya Tuhan, Natal tahun ini menjadi tahun yang berbeda, karena kami menjadikan Engkau satu-satunya pengharapan kami. Kami tidak akan goyah ketika Engkau satu-satunya pengharapan kami. Engkau sudah menyatakan rancangan-Mu yang dahsyat. Di Alkitab kami sudah melihat orang-orang yang tidak sempurna Tuhan pakai.
Kami juga tidak sempurna, tapi kami mau Tuhan sempurnakan dalam hidup kami. Kami masih punya banyak kekurangan ya Tuhan, kami butuh Engkau. Kami masih banyak bisa jatuh, kami butuh Engkau Tuhan. Kami masih punya potensi-potensi untuk jauh dari Engkau. Kami butuh tangan kasih-Mu mencakup setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar pesan firman Tuhan hari ini sampai ke hati jemaat-Mu ya Tuhan. Biar mereka terus membaca firman, karena firman adalah Engkau itu sendiri. Dan ketika mereka membaca firman, pengharapan dan kekuatan, iman, harap dan kasih akan hadir dalam hidup mereka. Ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Ampuni kesalahan dan kekurangan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mengampuni setiap kami. Engkau sudah membenarkan, menguduskan setiap kami. Dan jemaat Tuhan aminkan setiap perkataan doa yang akan saya ucapkan. Yang sakit sudah disembuhkan. Amin. Yang lemah sudah dikuatkan. Amin. Yang sedih sudah dihiburkan. Amin. Yang berkekurangan sudah diberkati berlimpah-limpah. Dan kami percaya Tuhan sampai detik ini, di tempat ini, mujizat masih terjadi dalam nama Yesus. Dan kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang percaya sama-sama kita boleh berkata, amin. Sebelum duduk boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk, haleluya.